Toyota Fortuner GR Sport 2800 yang terbaru teman-teman. Mungkin ini teman-teman udah banyak yang punya ya, karena mobil ini laku banget di tahun ini. Nah, di sini kita ada spesial, kita akan membahas mobil ini yang sudah kita upgrade full audio system, yang pastinya juga sudah dengan full peredaman kabin. Nah, di sini juga kerennya mobil ini masih plastikan semua, jadi ini fresh banget dari dealer. Serah terimanya pun di workshop kita di Bronson Audio, jadi dari pihak dealernya datang dan dari owner mobilnya pun datang, serah terima dan langsung dikerjakan di Bronson Audio. Jadi owner itu sudah mempercayakan Bronson Audio untuk langsung membongkar semua panel, memasangkan full peredaman di kabinnya, lalu juga menjalankan sistem audio yang pastinya guna meningkatkan resolusi dan kualitas suara musik yang berada di dalam Fortuner GR ini. Nah, ini bisa jadi referensi nih buat teman-teman yang lagi pengen upgrade audio system tapi masih bingung arahnya kemana dan mempunyai budget untuk bermain di sistem middle to high end. Di sini kita ada Fortuner GR yang bermain di spek kurang lebih 200 jutaan lebih ya. Nah, di sini tapi tanpa mengubah apapun yang ada di bagasi kecuali box subwoofer. Nah, biasanya itu dengan spek-spek yang di atas 200, biasanya di bagian bagasi ini udah ada terletak ampli-ampli dan prosesor. Nah, di sini owner request untuk dia kalau bisa itu masih terlihat simple mobilnya. Masih enak dilihat, masih polos, nggak ada yang berubah gimana banget, tapi suaranya makin gacor teman-teman. Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas nih. Di bagasinya udah disiapin barang-barang, produk-produk komponen apa saja yang kita letakkan, yang kita pasangkan di Fortuner GR1 ini. Let's go! Nah, ini dia teman-teman, semua komponen-komponen audio system yang sudah terpasang di mobil ini. Kita mulai dulu dari head unit depannya ya. Head unit depannya kita ganti menggunakan Pioneer seri DMA ZS 9350. Ini head unit ukuran 9 inch, seri high-end-nya dari Pioneer, seri tertingginya. Dan ini ukurannya sama dengan bawaan Fortuner GR. Jadi di sini tidak ada pergantian frame, hanya kita lakukan pergantian unitnya saja dengan likunya, sikunya itu yang sudah sama. Jadi teman-teman melihat itu terkesan OEM ya, walaupun ada logo Pioneer ini. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang kadang nggak suka sama namanya head unit floating atau pergantian frame yang merubah penampilan dashboard. Nah, di sini kita punya pilihan. Ini juga untuk Alphard Transformer, untuk Fortuner VRZ yang 2017-2018, ini juga fit ya teman-teman ya. Nah, ini dia udah high res pastinya, udah wireless Apple CarPlay, udah wireless Android Auto, dan pasti yang nge-support banget sistem audio teman-teman yang ingin bermain atau mendengarkan musik di file high res. Nah, untuk teman-teman yang punya Fortuner GR Sport yang bawaannya sudah ada 3 kamera 360-nya, kamera 360, nggak usah takut. Kalau misalnya teman-teman nggak ingin ganti full set kamera 360, kita bisa menambahkan modul. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dengan pergantian head unit, kamera 360 bawaan mobil ini masih tetap bisa bernyala, masih bisa berfungsi dengan normal, enak banget dilihatnya, gambarnya juga tidak aneh-aneh banget gitu. Nah, cuman perbedaannya ketika teman-teman mengganti full set 360-nya juga, itu gambarnya yang pasti resolusi lebih tinggi, untuk kontrasnya juga lebih bagus, dan presisinya lebih dapat juga. Nah, oke, lanjut. Dari head unit kita ke speaker depan ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat ya, mungkin teman-teman yang udah sering ikutin kita nggak asing lagi dengan speaker satu ini. Ini adalah Rainbow Profiline, seri tertinggi dari Rainbow Audio. Kita gunakan sistem 3-way di depan. Jadi teman-teman bisa lihat custom pilar di depan itu, beserta grill-grill dari masing-masing speaker ya. Tweeternya itu ada chrome-nya, mid-range-nya ada chrome-nya, beserta mid-bass-nya juga. Kita custom pilarnya kita bungkus dengan kain berwarna hitam, memberikan kesan menyatu dengan warna dashboard-nya. Lalu yang spesial juga untuk di bagian speaker mid-bass teman-teman. Speaker mid-bass kita ada meng-custom panel, jadi supaya speaker mid-bass-nya itu dudukannya itu langsung menjorong keluar tanpa harus melewati grill bawaan dari door trim si Fortuner ini. Itu gunanya apa? Guna kita ingin mendapatkan suara yang lebih tegas, lebih akurat, lebih terarah, dan yang pastinya untuk overall nanti hasil suaranya itu bakal jauh lebih berbeda untuk di bagian frekuensi mid bass ya. Nah, lalu kita ke speaker belakang. Nah, ini kerennya juga teman-teman nih. Speaker belakang kita menggunakan sistem 2-way dari Rainbow Germanium Line. Ini adalah seri premium ya dari Rainbow ya. Kita letakkan di pintu belakang. Nah, untuk mid bass-nya itu kita letakkan di balik pintu seperti biasa, dan untuk tweeter kita custom di bagian door trim. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu guna mengisi suara di bagian belakang juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang ada yang bawa teman atau family yang merasa di belakang itu kok suaranya kayak terlalu jauh banget ke depan. Nah, itulah guna fungsi belakang. Speaker belakang itu guna menarik suara itu supaya nggak terlalu jauh. Dan ini buat teman-teman yang di driver seat juga ini memberikan efek ambience, memberikan kesan ruang yang lebih ketika speaker belakang itu nyala. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang paham nih, teman-teman boleh mampir workshop kita di Bronson Audio di Jalan Panjang Atri Ridwan nomor 47. Nanti kalau
kalau misalnya ada mobil yang mungkin momennya pada saat itu ada yang menggunakan sistem speaker belakang juga sebagai real feel, teman-teman boleh cobain langsung di dalam mobilnya dan membedakan ketika speaker belakang mati ataupun nyala. Lalu kita ke prosesornya. Nah ini dia teman-teman, otaknya dari seluruh sistem audio di dalam mobil ini. Berfungsi untuk mengatur frekuensi, mengatur crossover, mengatur time delay dari masing-masing speaker, dan equalizer semuanya berada di satu komponen ini. Kita menggunakan Helix DSP Pro yang MK3. Ini adalah 10 sinyal channel prosesor yang kita letakkan di balik konsol. Jadi teman-teman kalau di mobil ya ada konsol yang persneling itu, nah itu di baliknya itu kita letakkan Helix DSP Pro ya, karena di situ ada ruang yang lumayan kosong. Jadi untuk secara dimensi ini fit banget di balik konsol. Dan untuk power ya, di sini kita ada menggunakan 3 buah amplifier ya teman-teman ya. Di sini terlihat Ground Zero ada yang GZUA 4.150 SQ, ada yang GZUA 2.250 SQ. Jadi kita menggunakan 3. Kalau yang 4.150 ini kita gunakan 2 piece, jadi total ini ada 10 channel ya. Nah ini untuk yang 4 channel ini kita letakkan di bawah kursi depan teman-teman, driver seat sama yang passenger seat di bagian depan. Nah masing-masing dari power ini juga untuk ngedrive si speaker depan dan speaker belakang teman-teman. Jadi untuk 4 channel pertama kita gunakan untuk ngedrive tweeter dan speaker midrange dari Rainbow Profiline. Lalu untuk 4 channel berikutnya di bagian bawah sini itu kita gunakan untuk ngedrive speaker mid bass depan dan juga rear speaker. Jadi untuk rear speaker itu kita bermain sistem pasif ya teman-teman ya. Dan untuk yang 2 channelnya 2.250 ini kita gunakan untuk ngedrive si subwoofer nih teman-teman. Jadi untuk satu power ini khusus untuk subwoofer, kita bridge powernya supaya dia kuat untuk mengangkat subwoofer yang sudah kita custom di sini. Nah ini untuk teman-teman yang ingin bermain sistem mulai mengarah ke high end, kita rekomen menggunakan power dari Ground Zero seri Uranium ini, karena dengan selain output watt yang besar dan komponen-komponennya yang premium, ini masih memungkinkan untuk diletakkan di kolong kursi ataupun di tempat-tempat yang mungkin tidak terlihat. Jadi secara dimensi tidak terlalu besar juga, tapi teman-teman bisa mendapatkan kualitas suara yang powerful dan juga yang pastinya jernih banget. Nah sekarang kita ke subwoofer nih teman-teman. Nah subwoofer kita menggunakan Flux Elite berukuran 10 inch. Ini adalah seri tertingginya dari Flux Audio. Teman bisa lihat di sini kita custom box upnya juga simple ya, nggak ada sesuatu yang mencolok banget. Kita custom bulat di sini mengarah ke sini. Grillnya pun hitam, semuanya hitam, tidak ada lampu-lampu atau apapun, guna mengikuti warna juga nih dari cover fendernya. Jadi ketika owner buka bagasi, masih mau bawa barang-barang, itu masih enak banget semuanya. Space bagasinya masih aman. Ini jok juga diangkat ya, masih bisa diangkat. Jadi kalau misalnya mau keluar kota, mobil ini masih bersahabat banget, pasti bersahabat banget. Lalu untuk peredaman nih teman-teman, peredamannya kita menggunakan full Ground Zero silver, ini dengan ketebalan 1,7 mili untuk di bagian seluruh kabin, mulai dari atap, lantai, fender depan, fender belakang, hingga ke 5 pintunya. Lalu untuk di bagian lantai depan ada kita double juga menggunakan Vibro Barrier, itu adalah dari Dr. Artex ya, yang kita gunakan sebanyak 4 lembar untuk melapisi lantai depan itu menjadi layer kedua. Itu guna memaksimalkan penyerapan vibration juga dari luar, dari kolong mobil ketika teman-teman berada di jalan yang sedikit kasar atau gimana, itu membantu mengurangi vibration dan memaksimalkan penyerapan bising dari luar mobil. Lalu untuk bagian fender juga kita double menggunakan Dr. Artex Buffalo Plus, supaya dari fender itu biasanya apalagi terutama hujan ya, pas hujan itu cipratan air biasanya sedikit mengganggu ke dalam mobil ini. Nah itu kita gunakan doublean kedua, layer kedua menggunakan Dr. Artex Buffalo Plus supaya memaksimalkan lagi penyerapan bising dari si fender depan dan fender belakang ini, yang pastinya membuat kabin teman-teman menjadi kedap, menjadi nyaman untuk perjalanan jauh. Apalagi jadi aduh ini enak banget ya buat jalan jauh, ditambah lagi dengan sudah full audio system, yang pastinya peredaman dan audio system ini saling support banget ya teman-teman ya. Peredaman mensupport dari sistem audionya ini supaya suara itu bisa lebih fokus, tidak banyak gangguan dari speaker-speaker yang berada di pintu juga. Dan buat teman-teman yang suka mendengarkan lagu-lagu dengan instrumen-instrumen yang detail, itu udah wajib banget mobilnya dikasih full peredaman. Apalagi kita yang tinggal di ibu kota besar seperti ini, lalu lalangnya banyak banget, suara apapun itu suka nongol aja kan. Dan di sini kita ada aksesoris sedikit ya, penambahan teman-teman. Kita mengganti klaksonnya menggunakan Mitsuba. Ini adalah klakson dari Jepang ya. Ini harganya itu kurang lebih di 1 jutaan sudah sama pasang. Nah ini supaya mobil teman-teman klaksonnya itu nggak cempreng banget. Jadi kalau misalnya di jalan, elegannya terlihat seperti mobilnya, sesuai dengan harga mobilnya juga. Jangan cempreng nggak jelas nanti. Ini lebih ngebas, yang pastinya loudnya itu lebih kenceng juga ya. Jadi kalau misalnya klakson dalam kecepatan tinggi, yang pasti kedengaran dengan mobil-mobil sekitar teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dalam nih teman-teman. Kita bakal bareng-bareng nih dengerin hasil suara dari sistem audio seperti ini dengan budget 200 jutaan. Teman-teman kira-kira bisa mendapatkan suara yang seperti apa,
dynamicnya seperti apa, detail seperti apa, dan dentuman bassnya seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman menggunakan earphone sebelum masuk ke sesi test sound, karena ketika teman-teman menggunakan earphone itu semua detail-detail instrumen, dentuman bassnya, petikan gitar ataupun saxophone itu bakal jauh lebih kedengeran dibandingkan teman-teman pakai speaker HP, karena kita tahu speaker HP apapun itu hasilnya terbatas, nanti banyak yang miss, sayang gitu kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke dalam mobil, kita lihat hasil suaranya seperti apa. Sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Me and my gang, know you're my friend, so here's the plan. Now what's the plan? So here's the plan. Lalo gandeng, nasi goreng. Nasi goreng. Gimana teman-teman, tadi setelah kita dengerin bareng-bareng, wah itu pas lagunya Iwan Fals itu elemen-elemen instrumennya itu hidup banget ya, solid banget, bulatnya berasa banget. Jadi dia cuma nggak sekedar bunyi doang gitu, tapi teman-teman bisa merasakan sensasi gimana ya, merasakan body di mana suara itu berada gitu, nitik banget. Tweeter dan midrange-nya nyambung dengan sempurna ya teman-teman. Ini adalah sistem audio yang bisa direkomend banget ke teman-teman yang baru pengen memulai mengarah ke high end gitu. Kalau misalnya mau lebih high end lagi, nah teman-teman itu bisa konsultasi aja nanti ke kita. Dan untuk lagu ngebeatnya juga tadi, itu dentuman bassnya bulat banget, deep, dan untuk staging semuanya sudah rapi. Dentuman bassnya berada di tengah, semuanya ada di kaca dan lebih mundur dari speaker. Nah ini teman-teman, sensasi art dari audio system mobil ini, suara bisa lebih mundur daripada speaker, dan teman-teman bisa merasakan sensasi speaker mati. Jadi merasakan suara itu datangnya nggak dari speaker, tapi memang sudah berada di depan mobil ini, di bagian kaca. Stagingnya atur terapi gitu, seperti vokal bisa di tengah, entah atau ada simbal di bagian left center atau right center. Nah itu teman-teman bisa merasakan di sistem audio yang diinstalasi secara benar.
Nah, dan kalau misalnya teman-teman penasaran yang ingin konsultasi tentang upgrade audio sistem mobil, terutama untuk teman-teman yang punya Fortuner GR yang ingin spek yang kurang lebih sama seperti ini, teman-teman bisa konsultasikan aja ke kita, bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nah, nanti di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita. Teman-teman jangan takut untuk konsultasi, karena konsultasi itu gratis, kita akan sebisa dan sebaik mungkin untuk merespon teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita atau yang udah sering ikutin kita tapi belum subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan, karena setiap minggunya bakal kita upload satu video terbaru tentang review audio sistem mobil yang sudah dibangun di Bronson Audio. Intinya dari semua video yang kita buat itu kita bertujuan untuk memberikan teman-teman referensi nih dengan menggunakan sistem ini, suaranya seperti apa, custom pilar 3-way atau 4-way bentuknya seperti apa, box subwoofer seperti apa, penempatan komponen-komponennya seperti apa. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.